Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Minggu tanggal 15 Maret 2026. Saya akan sampaikan pembukaan rahasia firman kepada saudara dan saya beri tema jatuhnya pemimpin biduan surga atau Lucifer. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini erat kaitannya dengan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba di Wahyu pasal yang ke-15. Bahkan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba itulah yang nantinya mengakhiri ambisi, mengakhiri keinginan Lucifer yang punya cita-cita. Lucifer juga punya nyanyian, saudaraku. Nanti saya akan sampaikan kepada saudara. Ketika Lucifer itu jatuh, kemudian dia memiliki keinginan hati. Dan keinginan hati itu merupakan nyanyian hatinya Lucifer untuk menandingi Allah, untuk mengatasi bintang-bintangnya Tuhan. Saudara, ambisi Lucifer ini nanti akan patah, akan jatuh ketika nanti ada nyanyian baru pertama di dalam Wahyu pasal yang ke-14. Dan nyanyian baru itu hanya bisa dipahami oleh 144.000 orang yang dimeteraikan. Mereka yang berdiri di Bukit Sion mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Saudara, nyanyian baru ini merupakan hikmat dan makrifat yang nanti akan membuat iblis itu betul-betul kalah dan kemudian iblis itu tercampak ke bumi. Saudaraku, jadi dalam kaitannya dengan Wahyu pasal 15 nyanyian Musa, nyanyian anak domba, saudaraku, ini sangat erat kaitannya dengan saudara nyanyian yang dimiliki oleh Lucifer ataupun keinginan ambisi Lucifer yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya. Nanti kita akan pelajari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Lucifer itu disebut juga menurut arti namanya itu adalah pembawa cahaya. Sebelum jatuh, dia adalah malaikat terkemuka. Dia adalah malaikat yang melayani, terkemuka, bahkan dinyatakan sebagai pemimpin biduan surga. Nah, Lucifer itu begitu dahsyat, worship leadernya surga, saudaraku, maka dia memiliki kekuatan yang hebat juga. Bahkan tempatnya Lucifer itu sangat dekat dengan kerub yang berjaga. Artinya ini adalah suatu posisi yang sangat tinggi. Jadi Lucifer itu posisinya malaikat yang cukup tinggi. Dia worship leadernya surga sebelum jatuh. Tetapi ketika dia jatuh, dia menciptakan nada-nada sumbang yang melawan kekuasaan Tuhan, yang ingin mengatasi bintang-bintangnya Tuhan. Kalau di akhir zaman bintang-bintangnya Tuhan itu siapa? 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, posisi Lucifer itu sangat tinggi di dekat kerub yang berjaga. Ini kalau kita tarik, kita identikkan dengan tabernakel, ini adalah posisi mezbah dupa. Saudaraku, posisi yang sangat tinggi di dalam hierarki surga. Jadi Lucifer itu malaikat utama yang dipercaya Allah memimpin puji-pujian surga. Tetapi dia jatuh karena dia menciptakan nada-nada sumbang di surga. Dan akibatnya harmoni surga itu tergoncang. Saudaraku, maka nanti di akhir zaman lewat nyanyian Musa dan nyanyian anak domba, maka nyanyian hati Lucifer itu hancur, saudaraku. Nyanyian Musa dan nyanyian anak domba itu apa, saudaraku? Kerendahan hati, pengakuan diri bahwa segala kemuliaan itu bagi Tuhan, bagi anak domba yang tersembelih. Tidak ada sedikit pun ambisi seperti yang dahulu dikerjakan oleh Lucifer. Lucifer itu punya ambisi.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Lucifer itu malaikat utama yang dipercaya Allah memimpin puji-pujian surga. Kita akan membaca di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 28 ayat 12 sampai 15. Dibaca Pak Nendra. Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 15. Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 15. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya. Ya, ini gambaran dari Raja Tirus, digambarkan melalui Raja Tirus yang sesungguhnya itu juga menggambarkan dari kejatuhan yang terjadi karena ambisi iblis. Terus, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. ya terus, Engkau di Taman Eden. iya, engkau di Taman Eden. Lucifer tuh di Taman Eden, bukan Taman Eden yang kita pakai kemarin pergumulan ya saudaraku, itu tempatnya orang-orang memuji Tuhan. Tetapi ini Taman Eden. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. terus, Jaspis merah, krisolit dan jaspis hijau. terus, Permata pirus, krisoplas dan nefrit. terus. Lazurit, batu darah dan malakit. Amin. Lucifer punya 9 permata, saudaraku, 9 permata. Beda sedikit dengan imam besar, dia memiliki 12 permata. Di sini ada, saudaraku, sesuatu yang belum sempurna di dalam diri Lucifer, tetapi dia memiliki satu keangkuhan, kesombongan untuk meninggikan diri terhadap bintang-bintangnya Tuhan. Terus, Tempat tataannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. ayat 14. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada. Amin. Tempatnya Lucifer itu dekat kerub yang berjaga. Kerub yang berjaga itu kalau saudara belajar tabernakel itu berada di apa yang disebut sebagai tirai Maha Kudus. Dekat dengan tirai Maha Kudus itu saudaraku, kerub yang berjaga, dia ada di situ. Di depannya itu namanya Mezbah Dupa kalau sekarang, saudaraku. Nah, Lucifer itu posisinya di sana, penyembah, saudaraku. Dia worship leadernya surga, tetapi bisa jatuh. Kenapa? Karena sombong. Dia menyimpan hati yang sombong. Dia merasa hebat. Dia merasa bisa mengatasi bintang-bintangnya Tuhan. Akhirnya terciptalah nada-nada sumbang di dalam dirinya. Di dalam Yesaya pasal 14 nanti kita akan lihat nada-nada sumbangnya Lucifer itu yang mengguncang harmoni surga. Nah, itulah sebabnya di akhir zaman itu ada nyanyian baru, Wahyu pasal 14, yang dinyanyikan oleh orang-orang yang ditebus, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mengakui bahwa Tuhan itu di atas segalanya, yang mengakui kita bisa hidup suci, benar, dan kudus itu karena ditebusnya. Saudaraku, bahkan mengakui bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya. Kita akan membaca lanjutnya tadi. Dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Terus, Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. ya, sampai Lucifer itu curang. Curang karena menyimpan satu rasa kesombongan. Saudaraku, jadi kesombongan itu berbahaya ya, bisa membuat jatuh. Semakin tinggi posisi orang, itu kalau jatuh semakin besar daya rusaknya. Nah, Lucifer itu posisinya di Mezbah Dupa, saudaraku, dekat dengan kerub. Kalau dia jatuh, saudaraku, bisa dahsyat sekali, mempengaruhi jutaan bahkan miliaran manusia nanti yang akan bisa terseret oleh arus Lucifer. Di akhir zaman saja ada satu bintang yang bukan Lucifer, namanya Absinthus. Ketika bintang itu jatuh, bisa membuat sepertiga mata air di bumi ini menjadi pahit. Artinya menimbulkan kepahitan hati. Di tengah-tengah banyak orang, di tengah-tengah pelayan Tuhan, menimbulkan kepahitan hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi saya ulangi lagi, Lucifer itu memiliki 9 permata, hampir setara dengan permata imam besar yang ada 12 buah.
Artinya semakin tinggi rohani itu bila jatuh maka makin besar juga dampak merusaknya kepada manusia maupun bumi. Saudara, kalau seseorang yang misalkan baru bertobat kemudian jatuh, saudaraku, itu dampaknya tidak begitu besar. Tetapi kalau orang yang mulai tinggi rohaninya, mulai punya karunia, saudaraku, apalagi laksana bintang itu jatuh, saudaraku, itu bisa menimbulkan kepahitan, saudaraku, bisa berdampak negatif bagi banyak orang. Jadi hati-hati ya, semakin tinggi rohani seseorang, kalau jatuh bisa mengkontaminasi, bisa membuat, bisa mempengaruhi banyak orang sehingga dia memiliki kepahitan hati. Saudaraku, ini kita akan belajar di dalam kisah jatuhnya bintang Absinthos. Absinthos itu bukan bintang yang terlalu dahsyat ya, dia bukan Lucifer, tetapi ketika dia jatuh, saudaraku, ini membuat sepertiga dari semua air itu menjadi pahit. Wahyu pasal 8 ayat 10 sampai 11. Ini bintang Absinthos itu membuat sepertiga dari semua air menjadi Absinthos. Terjadi kepahitan yang luar biasa. Kalau terjadi kepahitan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, perpecahan, kepahitan di tengah-tengah jemaat Tuhan, di tengah-tengah tubuh Kristus, waspada. Ini arus Absinthos, saudaraku. Absinthos di akhir zaman. Jadi Absinthos ini pun ketika jatuh, saudaraku, dia berdampak. Apalagi Lucifer. Ketika Lucifer jatuh, itu berdampak pada bumi, sehingga di bumi terjadi satu masa yang dahsyat yang disebut masa antikris. Itu karena jatuhnya Lucifer, saudaraku. Kita akan membaca sekarang Wahyu pasal 8 ayat 10 sampai 11. Ini jatuhnya Absinthos saja. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Terus nama bintang itu ialah Absinthos, dan sepertiga dari semua air menjadi Absinthos, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Amin. Kalau yang jatuh itu orang yang rohaninya masih kanak-kanak, tidak berefek, saudaraku. Tapi bayangkan, ini yang jatuh ini kalibernya bintang, loh, saudaraku. Bintang ini menunjuk kepada kehidupan pelayan-pelayan yang tinggi, yang sudah menjadi panutan banyak orang. Loh, kalau seorang pendeta besar bisa jatuh, saudaraku, itu bahaya sekali. Bisa menimbulkan kepahitan di mana-mana, saudaraku. Nah, sudah pahami hal ini. Jadi semakin tinggi posisi seseorang itu jatuh, apalagi posisinya itu bintang, saudaraku, maka akan menimbulkan sesuatu yang sangat mengerikan. Di dalam Wahyu pasal 8 ayat 10 dan 11 ini dikatakan ketika Absinthos itu jatuh, saudaraku, maka sepertiga dari semua air menjadi Absinthos dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini Absinthos, belum Lucifer. Kalau Lucifer yang jatuh, saudaraku, maka di bumi akan terjadi masa antikris. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu yang begitu mengenaskan, karena sesuatu yang istimewa kalau jatuh itu begitu akan berpengaruh dahsyat. Kita akan membaca jatuhnya Diabolos atau jatuhnya naga atau Satan. Jadi iblis, Satan itu, saudaraku, ketika jatuh, yang dahulu namanya Lucifer sebelum jatuh itu, saudaraku, Lucifer itu pembawa cahaya, ketika jatuh disebut pertama dalam Septuaginta itu sebagai Diabolos dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-6, saudaraku, maka semenjak itu dia menjadi bapa penuduh. Saudaraku, orang itu kalau jatuh nanti dia akan menjadi bapa penuduh, menuduh anak-anak Tuhan yang mau bertobat dihalang-halangi, sudah bertobat, dosanya masa lalu dikorek-korek kembali. Ini loh dosamu masa lalu ini zina, dosa masa lalumu menipu,
dosa masa lalumu begitu kotor, engkau pernah terlibat okultisme. Saudaraku, dituduh seperti itu. Kalau orang itu jatuh dalam dosa, maka dia akan menjadi bapa penuduh. Maka saudara, di dalam kehidupan kita, jangan menjadi bapa penuduh yang menuduh anak-anak Tuhan siang dan malam. Karena suatu ketika nanti, ketika nyanyian baru itu diperdengarkan, ketika nyanyian Musa dan nyanyian anak domba itu terjadi, saudaraku, orang-orang yang mengikuti Lucifer, yang memiliki gaya hidup menuduh, menjadi bapa penuduh itu akan jatuh, saudaraku. Ini erat kaitannya dengan pemeterian. Pemeterian di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Maka ke depan, saudaraku, di dalam kegerakan kuda putih, di dalam kegerakan kita menjangkau bangsa Israel, ada satu program yang saya sebut sebagai doa pemeterian di Bukit Sion. Karena saya mengambil teladan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14. Di sanalah nanti terjadi pemeterian itu. Saudara, kalau saudara ingat juga ketika Pentakosta terjadi di loteng Yerusalem, itu juga di Bukit Sion, saudaraku. Kemudian Injil menyebar ke seluruh penjuru bumi, itu berawal dari Bukit Sion juga. Nah, ketika kita menjangkau bangsa Israel dan bangsa Israel nanti akan dipertobatkan, maka dari Bukit Sion itulah nanti nyanyian baru ini akan diperdengarkan. Nyanyian baru yang hanya bisa dipahami oleh orang yang hatinya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sebab kalau orang itu hatinya belum dimeteraikan Roh Kudus, saudaraku, sangat sulit memahami nyanyian baru. Nyanyian baru itu nyanyian pengakuan bahwa anak domba itu di atas segalanya, Tuhan Yesus di atas segalanya. Saudaraku, ketika nanti nyanyian baru itu kita nyanyikan bersama di atas Bukit Sion, saudaraku, nanti saya berdoa, kita semua berdoa, bisa melawat Israel dalam kegerakan kuda putih gelombang yang ketiga pada bulan Februari tahun 2027. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu nanti kita akan melakukan doa pemeterian di Bukit Sion. Jadi ini erat kaitannya, saudaraku, untuk mengakhiri tipu muslihat iblis yang selalu menuduh dan menuduh anak-anak Tuhan. Maka nanti akan ada nyanyian baru yang kemudian puncaknya nanti Wahyu pasal 15 menjadi nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nanti ketika saudara saya ajak ke Bukit Sion dan saudara diberikan nyanyian baru bahasa roh, hikmat dan makrifat, ya, saya tidak akan mengajarkan di sini kunci hikmat dan makrifat lalu saya mengajarkan kata-kata kepada saudara, tetapi kata-kata itu akan saudara peroleh ketika Roh Kudus turun kepada saudara di sana nanti. Seperti halnya ketika Injil pertama itu, saudaraku, keluar dari Yerusalem, dari peristiwa Pentakosta, kemudian orang berkata-kata di dalam bahasa roh, saudaraku. Pada Wahyu pasal 14 pun demikian. Ketika Injil kembali ke Yerusalem, nanti akan terjadi sedemikian. Saudara akan diberikan kata-kata di dalam bahasa roh yang baru, yang saat ini pun saya tidak akan mengajarkan kepada saudara bunyinya bagaimana. Karena nanti seperti apa yang dikatakan roh kepada saudara, itulah yang harus saudara ucapkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya merenung, saudaraku. Ini perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus itu pernah menyanyi tetapi tidak sering. Saudaraku, di dalam Alkitab cuma tertulis 2 kali, ya, setelah perjamuan terakhir sebelum disalibkan, itu Tuhan Yesus menyanyi. Kemudian Nabi Musa itu juga punya nyanyian, tertulis di dalam Alkitab itu 3 kali, ya saudaraku. Jadi Nabi Musa nyanyi juga, saudaraku, tapi nggak terus-terusan juga. Jadi saudara jangan menyalahkan juga, ya, kalau ada gereja yang punya ibadah kok santai-santai saja, saudaraku, kok gak ada nyanyiannya, saudaraku. Siapa tahu, saudaraku, memang ada waktu-waktu tertentu Tuhan itu ibadahnya nggak nyanyi-nyanyi loh, saudaraku. Tuhan Yesus bersama murid-murid. Nah, ini harus saudara pahami. Jadi keberagaman
dari tubuh Kristus itu seperti itu. Ada gereja itu yang slow saja, saudaraku. Ada yang tepuk tangan sorak-sorai, saudaraku. Daud itu dia punya nyanyian setiap hari memuji Tuhan, memetik kecapi, saudaraku. Itu Daud, gayanya beda-beda. Musa itu nyanyi tapi sekali-kali, saudaraku. Tidak tiap hari nyanyi Musa itu, saudaraku. Kemudian Tuhan Yesus juga begitu. Dia juga nyanyi, tapi tidak tiap hari nyanyi juga, saudaraku. Bahkan dicatat di dalam Alkitab itu ada 2 kali. Dan kalau yang dinyanyikan Tuhan Yesus itu adalah Mazmur 118 menurut para pakar seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi jatuhnya iblis yang kemudian di dalam hatinya memiliki nyanyian baru untuk lebih tinggi, untuk menyaingi Tuhan, untuk menandingi, untuk melebihi bintang-bintangnya Tuhan. Yesaya 14 menyatakan seperti itu. Nanti akan diakhiri dengan munculnya nyanyian baru di Wahyu pasal 14 itu. Saudaraku, itu akan mengakhiri kesombongan iblis, mengakhiri berbagai macam tipu muslihat setan dan iblis. Kita akan membaca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9. Yuk dibaca Pak Nendra, Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Dulu. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut diabolos, dalam bahasa aslinya disebut seperti itu, saudaraku. Disebut diabolos atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Iya, jadi Lucifer, diabolos itu ketika jatuh dan tidak punya akses lagi ke surga, maka kemudian dia menciptakan satu masa yang begitu mengerikan di bumi yang namanya masa antikris. Di sanalah puji-pujian kepada daging, puji-pujian kepada hawa nafsu, saudaraku, itu nanti begitu gegap gempita. Makanya saudara kalau dalam konser-konser dunia ya saudaraku, saudara merinding juga, saudaraku. Ya itu memang satu keahlian dari sang diabolos itu, saudaraku, menciptakan suasana histeris. Kalau kepenuhan Roh Kudus itu bukan histeris, saudaraku, tetapi terkontrol. Beda dengan orang yang histeris karena keahliannya sang diabolos tadi, dia bisa membius, saudaraku, membius para peserta audiens itu, saudaraku, sehingga termakan euforia. Sudah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi naga besar itu si ular tua yang disebut diabolos atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ini kejatuhan iblis mengakibatkan satu masa yang namanya masa antikris. Dan orang-orang yang menang itu nanti mereka akan memiliki nyanyian baru di Wahyu pasal 14. Nanti kita akan membaca ayatnya. Bahkan orang-orang yang harpaso itu dia memiliki nyanyian yang dahsyat yang disebut nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Sekalipun Musa itu dulu jarang-jarang nyanyi, saudaraku. Tuhan Yesus juga jarang-jarang nyanyi. Saya ketika bayangkan, saudaraku, Nabi Musa itu nyanyinya piye ya piyen, saudaraku. Saudara, Nabi Musa pada saat memimpin umatnya keluar dari Mesir, itu umurnya sudah berapa ya? 80 tahun, ya. Sudah 80 tahun, sudah sepuh ya, saudaraku. Itu kira-kira ya suaranya bagaimana, saudaraku. Tetapi bukan keindahan suara, pita suara ini yang dihargai Tuhan, tetapi pengakuan dari Musa bahwa Tuhan yang menuntun dia keluar dari tanah Mesir dengan tiang awan, dengan tiang api, dia yang mengalahkan Raja Mesir, saudaraku. Itu menjadi pengakuan Musa. Itu nyanyian Musa, saudaraku. Jadi Musa itu meskipun sudah sepuh 80 tahun ke atas ya saudaraku, dia nyanyi juga. Ya rengang-rengang gitu, saudaraku, bahasa Jawanya itu. Saudaraku, saya ketika membayangkan itu, saudaraku, seorang 80 tahun, ya kalau di dalam Alkitab memang dikatakan Musa itu masih kuat, masih segar, pandangannya belum kabur, kemudian semua masih serba jelas, saudaraku. Orang yang usianya 80 tahun menyanyi, saudaraku, ya
Saya nggak ngerti ya, pada waktu itu Nabi Musa itu giginya sudah ada yang tanggal atau belum, saudaraku. Nah, saya ini umur berapa ini? 54 ya. 54 itu giginya sudah ada yang tanggal. Membuat perkataan saya ini kurang begitu indah kalau didengar, saudaraku. Ya, apalagi kalau saudara mendengar nenek-nenek atau kakek-kakek itu, saudaraku, ngomong, saudaraku. Itu membaca berkata tidak itu jadi tidak, saudaraku, karena giginya yang depan ini sudah hilang, jadi bilang T itu susah. Jadi seperti itu ya. Musa itu memuji Tuhan di usianya yang tua loh, saudaraku. Dan Musa, saudaraku, luar biasa. Musa itu memuji Tuhan dan diabadikan di dalam kitab Wahyu sebagai nyanyian Musa, dan bahkan digabung dengan nyanyian anak domba. Itu yang mengalahkan nyanyian Lucifer yang jatuh tadi, saudaraku, karena Lucifer itu punya ambisi. Nyanyian ambisi itu beda dengan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yuk kita akan membaca sekarang di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 5 dan ke-6. Jadi ketika iblis itu jatuh, maka karena iblis itu posisinya begitu tinggi, bahkan bisa menghadap kepada Tuhan, bahkan juga menuduh Ayub, bahkan dia memimpin puji-pujian surgawi, saudaraku. Dia memiliki permata-permata surgawi, saudaraku. Ketika dia jatuh, dia menciptakan satu masa yang disebut masa antikris. Jadi erat kaitannya antara kejatuhan sang diabolos ini dengan terjadinya masa antikris. Saudara, mulut yang tadinya dipakai untuk memuliakan Tuhan itu kemudian dipakai untuk menghujat dan menuduh. Karena setelah saudaraku dia jatuh, maka iblis itu menjadi bapa penuduh, menjadi diabolos itu. Kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 13 ayat 5 sampai 6, Wahyu 13 ayat 5 sampai 6. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Amin. Ini akibat jatuhnya sang pemimpin biduan surga, worship leadernya surga, saudaraku, yang dulu ada di Taman Eden, itu jatuh. Saudaraku, jatuh bukan karena apa-apa, tapi karena dia tinggi hati, kemudian menciptakan nada-nada sumbang yang membuat harmoni surga itu terkoyak, saudaraku, dan akhirnya jatuh betul, saudaraku. Dan kepada binatang itu, saudaraku, akhirnya ketika Lucifer itu jatuh ke bumi, dia tidak lagi disebut sebagai malaikat, bahkan sifatnya itu mendekati, bahkan sama dengan binatang. Kepada binatang itu diberikan mulut, jadi mulutnya itu kotor, saudaraku, menuduh sana sini, sombong, dan sering menghujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Ayat yang ke-6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Amin. Jadi mulut yang dahulu dipakai untuk memuji kemuliaan Tuhan ketika di Eden, sudah ketika belum jatuh dalam dosa, itu kemudian dipakai untuk memuja hawa nafsu, bahkan untuk menghujat segala sesuatu yang kudus, untuk menghujat orang-orang kudus, untuk menuduh orang-orang kudus. Jadi setelah kecurangan dan kejatuhannya itu, Lucifer menciptakan nada-nada sumbang yang merusak harmoni surga, nada-nada kesombongan, nada-nada yang mencari tahta, bahkan lagi merupakan nada-nada yang ingin mengatasi bintang-bintangnya Allah, bukan nada-nada yang memuliakan Allah. Inilah nyanyian Lucifer yang tidak terucap tetapi terlihat dari perbuatannya, namun Tuhan yang tajam matanya itu melihat nyanyian hati Lucifer itu. Jadi di hadapan Tuhan itu nggak boleh macam-macam, berbelit-belit, saudaraku. Tuhan nggak suka, saudaraku. Tuhan itu sudah ngerti dosanya orang ini ngerti. Orang itu sudah bertobat sungguh atau belum, Tuhan tuh ngerti juga, saudaraku. Makanya saya juga demikian, berusaha meneladani sikapnya Tuhan. Saya nggak suka orang berbelit-belit, saudaraku.
Bertobat ya bertobat sungguh-sungguh, saudaraku, dan memuliakan Tuhan. Kita akan membaca ini nyanyian Lucifer ya saudaraku, yang ada di hati Lucifer. Tapi Tuhan tuh ngerti, karena Tuhan tuh dahsyat dan ajaib. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 dibaca. Pak Nendra, Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, terus ini perhatikan. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, Terus? Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Ya, cita-citanya Lucifer dalam nyanyian tersembunyi ini, saudaraku. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Di dalam kitab Wahyu, bintang-bintang Allah itu 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa, saudaraku? Lucifer di akhir zaman itu melakukan insubordinasi, artinya dia menentang kepemimpinan Tuhan. Saudaraku, aku ingin mendirikan tahtaku sendiri mengatasi bintang yang digenggam tangan Tuhan Yesus Kristus. Aku hendak duduk di bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Terus, sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. amin. Saudaraku, ini nyanyian hati Lucifer. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Tuhan itu menyelidik isi hati orang. Saudaraku, meskipun dibalut dengan berbagai perkataan, tetapi Tuhan itu menyelidik. Jadi di hadapan Tuhan kita jangan coba-coba berbohong ya. Makanya berulang kali saya sampaikan, kita menjaga mulut, jaga hati, jaga pikiran. Kita siapkan di depan Tuhan. Kita ini terbuka di depan Tuhan segala sesuatunya, tidak ada yang tersembunyi. Saudaraku, kalau kita sudah ditebusnya, saudaraku, maka kita akan disucikan, dikuduskan, bahkan disempurnakan oleh Tuhan. Jangan lagi ada yang menuduh, itu masa lalunya kotor, itu masa lalunya jahat, itu masa lalunya zina, itu orang kafir. Saudaraku, kalau sudah bertobat, saudaraku, jangan kita menjadi alat dari Bapak penuduh itu. Jadi saya perhatikan ya saudaraku, kita harus betul-betul menjaga supaya kita ini jangan menjadi alat dari Bapak penuduh mulut kita ini, supaya kita tidak terseret arusnya Lucifer yang jatuh itu. Ayat yang ke-14 tadi dikatakan, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, niat hati Lucifer itu mengatasi bintang-bintang Allah, menyamai yang maha tinggi. Itulah nyanyian hati Lucifer. Dan ini diwujudkan dengan menyebarkan akar kepahitan seperti absintus tadi, dan juga menjadi bapa pendakwa. Jadi orang-orang yang disucikan, dikuduskan itu didakwa. Itu kan orang yang jahat itu, yang cabul itu kan orang yang salah itu kan orang yang kafir itu. Saudaraku, dituduh sedemikian. Jangankan saudara, imam besar Yosua yang menyandang predikat imam besar itu pernah dituduh oleh iblis. Saudaraku, jadi kalau ada orang bertobat, saudara itu jangan mengusik lagi masa lalunya ya saudaraku. Kalau ada orang bertobat, ini karakter iblis, itu terus didakwa, saudaraku. Itulah pekerjaan iblis. Orang yang sudah berbuat paling tepat, paling benar, didakwa dengan masa lalunya, perbuatannya. Ini nyanyian Lucifer, saudaraku. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi nyanyian Lucifer itu merupakan dakwaan, tuduhan yang menyudutkan terhadap orang-orang yang sudah bertobat dan yang sudah disucikan oleh darah Kristus. Kita akan baca Zakaria pasal 3 ayat 1 dan 2. Jadi jangankan saudara, imam besar Yosua itu dituduh oleh iblis. Zakaria pasal 3 ayat 1 dan 2. Kitab Nabi Zakaria pasal 3 ayat 1 dan 2. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Amin. Saya terangkan dulu, imam besar Yosua ini bukan Yosua yang memimpin
Israel menguasai sampai ke Kanaan ya, tetapi ini imam besar Yosua yang hidup pada zaman Zerubabel. Saudaraku, pada waktu itu Zerubabel mulai membangun lagi Bait Allah, membangun Yerusalem. Saudaraku, itu pun dituduh oleh iblis. Ini imam besar, saudaraku. Ayat yang kedua, lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Amin. Jadi imam besar Yosua itu memang ibaratnya gitu, puntung yang telah ditarik dari api. Tetapi kalau Tuhan sudah mengampuni Yerusalem, Tuhan sudah mengampuni Sion, Tuhan sudah mengampuni Israel, maka Tuhan akan menjangkau kembali Israel dalam kasih-Nya yang begitu dahsyat. Maka kalau ada yang menuduh kegerakan menjangkau bangsa Israel itu sia-sia, kegerakan menjangkau bangsa Israel itu buat apa, saudaraku? Ini seperti tuduhan iblis terhadap imam besar Yosua ini. Saudaraku, Israel memang kondisinya seperti itu, seperti puntung yang telah ditarik dari api, tapi Tuhan mengampuni. Sudah, titik. Tetapi di sisi lain iblis terus menuduh karena dia bapa penuduh. Tuhan sudah mengampuni, iblis terus menuduh. Di dalam kehidupan sering begitu. Ketika saudara mengampuni teman saudara, mungkin ada orang yang nggak suka, tetap dituduh, itu kan salah begini-begini. Ketika saya mengampuni seseorang, dituduh lagi, saudaraku, itu kan begini-begini, dosa masa lalunya kelam banget, saudara. Ini bapak penuduh. Saya sudah mengampuni, Tuhan sudah mengampuni, tetapi masih dituduh. Ini pekerjaan diabolos. Ini nyanyian dari Lucifer yang merupakan bapak penuduh karena dia jatuh dari posisinya. Kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, Terus, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. terus, Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. amin. Jadi pekerjaan iblis bahkan sejak ditulis dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 6 itu sebagai diabolos, sebagai bapa penuduh, itu kemudian dia menuduh, mengungkit dan mengungkit, saudaraku. Imam besar Yosua juga diungkit. Nah, mungkin ada di antara saudara yang sudah bertobat, mau bertobat sungguh-sungguh, tapi dosa masa lalunya itu diungkit-ungkit terus. Itu pekerjaan diabolos, itu nyanyian dari Lucifer. Itu bukan nyanyian baru. Kalau nyanyian baru itu nyanyian pengampunan, nyanyian penebusan. Memaklumi bahwa manusia itu penuh kesalahan, maka diampuni. Maka di Wahyu pasal 14 itu dinyatakan 144.000 orang itu orang yang sangat menghargai korban Kristus. Mereka ditebus. Saudaraku, sekarang dibaca lagi ayat yang ke-11 dan 12. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Terus, Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. amin. Saudaraku, jadi jatuhnya iblis di akhir zaman itu akan menciptakan satu suasana yang sangat mengerikan. Suasana kepahitan dunia yang begitu dahsyat, kengerian yang begitu luar biasa, tuduhan-tuduhan. Makanya banyak orang yang saling melaporkan di akhir zaman itu, saudaraku. Nah, niat hati Lucifer ini dibalas dengan satu kekuatan surga yang nyata, yaitu nyanyian surga, dan memuncak menjadi nyanyian baru. Kemudian memuncak lagi menjadi nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Kita akan membaca Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai ke 5. Ini nyanyian baru yang mengalahkan
syair-syairnya si iblis itu, saudaraku. Kita akan baca Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Amin. Inilah sebabnya maka kegerakan kuda putih gelombang yang ketiga akan saya fokuskan untuk doa pemeteraian dari bukit Sion. Karena dari sanalah pengikut-pengikut anak domba itu, saudaraku, nanti akan melakukan sesuatu yang dahsyat, akan memiliki nyanyian baru. Kepada saudara akan diberikan nyanyian hikmat dan makrifat, satu bahasa roh yang bukan saya ajarkan sekarang, tetapi saudara akan peroleh ketika nanti saudara berada pada waktu dan tempat tersebut, saudaraku. Ayat yang kedua. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagian desau air bah, dan bagikan deru guru yang dahsyat. Terus. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. 3, perhatikan. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tata dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu, selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Amin. Ini nyanyian baru yang mengalahkan nyanyian Lucifer, saudaraku. Nyanyian hikmat dan makrifat yang merupakan penghargaan setinggi-tingginya terhadap korban Kristus. Bukan lagi merupakan orang-orang yang suka menuduh, tetapi orang-orang yang menghargai bahwa kalau orang itu sudah diselamatkan, itu oleh karena darah anak domba, oleh karena ditebus. Ayat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Iya, orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Ini artinya adalah orang hatinya kudus, orang yang memiliki hati kudus, bukan karena dia baik sejak mulanya, tetapi karena dia ditebus. Terus, karena mereka murni sama seperti perawan. Terus, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Terus, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Iya, jadi orang-orang yang memiliki nyanyian baru itu bukan orang-orang yang suka menuduh, yang merupakan alatnya sang diabolos, bapak penuduh, tetapi orang-orang yang menghargai pengorbanan Kristus. Kalau orang itu sudah ditebus, orang itu sudah diampuni, maka dia sudah menjadi bersih, suci seperti perawan. Orang-orang yang menghargai karya pengorbanan Kristus, tidak lagi suka menuduh. Dan di mulut mereka, saudaraku, orang-orang yang tidak menjadi alatnya sang diabolos itu, mulutnya tidak kotor, mulutnya tidak dusta, mereka tidak bercela. Ayat yang kelima. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Amin, saudaraku. Dan nanti akan memuncak kepada nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Nanti puncaknya akan ada nyanyian yang dahsyat lagi, yang mematahkan segala macam antikris, nabi palsu dan tipu muslihatnya itu dengan kekuatannya yang begitu dahsyat. Itulah nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Kita akan baca Wahyu 15 ayat 1 sampai yang keempat. Dibaca Wahyu 15 ayat 1 sampai 4. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Ayat yang kedua. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Ya. Pada mereka ada kecapi Allah. Ya, ini nyanyi lagi mereka, saudaraku, tetapi nyanyian surga. Terus ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. 4. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Amin. Kepada orang-orang yang dimeteraikan, baik dari bangsa Israel maupun non-Israel, yang disatukan
di atas Bukit Zaitun itu, maaf, di Bukit Sion ya, Wahyu pasal 14 tadi saudaraku, maka kepada mereka itu diberikan karunia yang dahsyat, karunia hikmat dan makrifat yang mampu menimbulkan penghakiman atas bumi. Dan ini akan mengakhiri bapa penuduh, saudaraku, bapa pendusta, diabolos, dia yang memiliki nyanyian hati ingin menyaingi tahta Allah, ingin mengatasi bintang-bintang Allah. Nanti pada saat itu, saudaraku, mereka dikalahkan. Disebut juga dengan nyanyian itu mereka mengalahkan, aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Bahkan lewat nyanyian baru ini nanti kita akan bisa mengalahkan tipu muslihat iblis antikris di akhir zaman. Jadi kita hendaknya memiliki hati yang selalu dekat kepada Tuhan. Jangan kita menjadi alatnya iblis yang selalu dipakai untuk menuduh orang, saudaraku. Tapi biarlah kita menjadi alat-alat Tuhan yang di dalam pikiran dan hati kita termeterai nama Tuhan. Kita selalu menghargai. Kalau orang itu sudah diampuni, sudah ditebus oleh Tuhan, maka dosa-dosanya sudah diampuni. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.